Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Julian Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman framework.net. Jadi, yang pertama-tama kita harus membuat labelnya dulu. Kita ambil di bagian toolbox, ini misalnya label ya. Kita klik ini lalu kita klikkan ke dalam form. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin merubah namanya, kita scroll di bagian properties, lalu cari yang teks. Ini rubah menjadi misalnya kode barang. Enter. Lalu label tersebut akan berubah. Lalu selanjutnya, jika kita ingin membuat text box, kita mencari lagi di toolbox, text box, klik di form. Nah, agar text box-nya itu mudah dikenal, kita rubah di bagian desain, kita rubah text box-nya. Misalkan untuk yang kode barang, kita rubah sesuai dengan contohnya, txt kode barang. Misalnya kan gini kan untuk formnya. Nah, itu contoh untuk pembuatan label dan form. Selanjutnya, jika kita ingin membuat button, kita cari di toolbox yaitu button, kita klik di form. Di sini juga sama, kita bisa merubah namanya di bagian teks ini. Lalu di bagian desainnya ini juga dirubah ya, misalnya BT apa gitu, terserah. Untuk pembuatan button seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke code. Di code kita klik bagian button ini 2 kali, lalu akan terbuat private sub dari button tersebut. Nah, di dalam itu kita buatkan variabel-variabel yang diperlukan. Di sini saya membuat button variabel harga untuk harga satuan, lalu jumlah ini untuk jumlah dari pembeliannya, lalu diskon ini bergandengan dengan promo nanti. Lalu hasil ini untuk perbandingannya, saya pakai if untuk di bagian promo. Lalu bertipe integer untuk tipe datanya. Selanjutnya kita tampung text box harga satuan yang sudah kita rubah tadi namanya, harga satuan .text. Ini kita tampung di bagian variabel harga. Lalu selanjutnya txt jumlah, text box jumlah, kita tampung di variabel jumlah. Setelah masuk ke variabel tersebut, selanjutnya kita masuk ke proses. Di sini hasil, variabel hasil ini sama dengan harga dikali jumlah. Jadi ketika kita menginputkan harganya itu dikali dengan jumlah yang akan dibeli customer. Nah, selanjutnya kita masuk di perbandingan. If jika hasil kurang dari 10.000, maka text box promo dia sama dengan 0%, berarti dia tidak mendapatkan diskon atau promo. Lalu selanjutnya di bagian text box total bayar, dia sama dengan memanggil variabel hasil, yang dimana di dalam variabel hasil itu terdapat proses harga dikali jumlah. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 10.000, maka dia tidak mendapat diskon, dan itu untuk total bayarnya segitu, misalnya 12.000. 10.000 atau di bawahnya. Untuk yang satunya else if, dan jika
hasil lebih dari sama dengan 10.000. Jadi kalau misalnya harga total bayarnya itu 10.000 atau di atasnya, dia akan mendapatkan diskon 10%. Lalu variabel diskon di sini untuk menampung hasil dikali dengan 10%. Ya, 10%. Dia menampung di sini kan misalnya 10.000 dikali 10%, itu kan sisanya itu masuk di variabel diskon, lalu di bagian teks total bayar sama dengan hasilnya yang tadi, hasilnya yang ini, hasil perkalian dari harga dikali jumlah dikurangi dengan diskon. Nah, untuk perbandingannya seperti itu. Selanjutnya di bagian button bayar. Di bagian button bayar ini terdapat variabel uang yang akan dibayar, lalu total bayarnya, variabel total bayar ini bertipe integer. Uang sama dengan text box uang pembayaran. Jadi text box uang pembayaran ini ditampung di dalam variabel uang. Dan untuk yang variabel total bayar ini menampung text box total bayar. Lalu selanjutnya di bagian text box uang kembalian ini akan menampung hasil dari uang yang uang tadi dikurangi total bayarnya berapa. Total bayar kan yang ini tadi. Berarti uangnya yang diinputkan dikurangi dengan total bayarnya untuk kembaliannya. Nah, bisa kita coba run. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan kode barang misalnya 1 atau A1 gini ya. Untuk nama barangnya mouse misalnya. Harganya kita coba yang di bawah dulu, misalnya 9.000, di bawah 10.000. Jumlahnya 1 aja. Hitung. Maka dia tidak akan mendapat diskon karena di bawah 10.000. Total bayarnya 9.000. Lalu uang pembayarannya misalnya 10.000. Berarti kan 10.000 dikurangi 9.000 kan. Kembaliannya 1.000. Lalu kita coba untuk yang dia lebih dari 10.000. Hitung, dia mendapatkan diskon 10% karena lebih dari 10.000 kan. Di sini 16.200. Lalu uang pembayarannya misalnya 20.000. Kita bayar. Nah, kembaliannya 3.800. Kurang lebih penjelasan tugas 2 dari saya seperti itu. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.